محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat maghrib, salat isya insyaallah. Jamaah pengajian Masjid Raudhatul Fatah rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari ini, dalam keadaan cerah semacam ini, kita merasakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, atau nikmat keamanan yang semacam. Yang mana kita tahu nikmat aman ini termasuk di antara nikmat yang besar. Yang mana dulu Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah memohon kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Karena kekayaan, kesehatan, bahkan kedudukan yang dimiliki seseorang tanpa rasa aman termasuk berat. Coba kalau andaikan dengan itu istrinya 4, anaknya 40, rumahnya 4, mobilnya 14, tapi setiap hari seperti di Palestina, tenang. Setiap hari mendengar suara bom, setiap hari mendengar suara perintah senjata. Maka syukur nikmat keamanan semacam ini. Dengan apa? Kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan perintah Allah, menjalankan Allah. Kita menuntut ilmu semacam ini. Ini kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Pada kaum muslimin yang mereka sekarang tertindas di sana. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al-mustad'afina di Palestina. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kajian kita dengan panduan kitab Basair dan Syaraf di Syarhi Marwiyati Manhajis Salaf. Kita sekarang masuk pada pembahasan Al-Babur Rabi', bab yang keempat. Dan ini mungkin kita akan 2 atau 3 kali pertemuan karena memang di bab ini agak panjang. Bab yang keempat, mu'allif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-adillah ala kauni manhajis salaf hujjah. Dalil-dalil bahwasanya keberadaan manhaj salaf ini hujjah. Hujjahnya manhaj salaf. Sebagaimana yang sudah berlalu, bahwasanya salaf itu artinya adalah orang-orang yang sudah terdahulu dari kalangan
sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan kita juga sudah menjelaskan manhaj. Secara ringkas manhaj itu adalah metode, cara dalam beragama. Ya. Orang di zaman awal-awal Islam, di zaman sahabat Nabi, orang mengatakan dirinya anak muslim sudah cukup. Sedangkan sekarang berbagai macam orang mengaku muslim. Ada yang benar-benar sudah keluar dari Islam tapi tetap mengaku dirinya muslim. Siapa? Syiah. Maka kita katakan muslim harus kita katakan muslim di atas Alkitab wa Sunnah. Muslim yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Syiah punya kitab tersendiri, Al-Qurannya beda. Dan hadisnya mereka juga punya sendiri. Dan uniknya orang Syiah itu banyak orang. Haddatsani fulan, haddatsani fulan, ada haddatsani himar. Kalau Syiah seperti itu. Kalau dia juga buat agama mereka. Dan ternyata semua orang mengaku di atas Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama menjelaskan seorang muslim harus bermanhaj salaf, yaitu kita ini muslim ala kitab wa sunnah ala fahmi salafun saleh, di atas pemahaman para sahabat, para salaf yang saleh. Dan kita akan jelaskan dalilnya satu persatu, insyaallah. Beliau mengatakan yang pertama dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqunal awwalun, surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Kita tahu orang-orang muhajirin adalah orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Kita tahu orang-orang ansar adalah orang-orang yang menyambut kaum muslimin yang hijrah ke Madinah. Padahal kita tahu, dulu kita sampaikan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, baik itu adalah Bani Qaynuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir, mereka berharap munculnya Nabi akhir zaman. Setelah muncul Nabi akhir zaman, Allah utus, ternyata bukan dari kalangan Bani Israel. Apa yang mereka lakukan? Mendustakan. Yang dulunya musuhnya orang Yahudi ini, yaitu orang-orang musyrikin, dulu musyrik, orang-orang suku Khazraj, suku Aus, malah justru yang menyambut dakwahnya. Maka mereka menjadi orang yang mulia, yaitu orang Ansor. Dengan nggak usah bingung ya, sifat Yahudi di antara sifat aslinya adalah mendustakan para nabi, bahkan suka memenggal para nabi. Nabi yang paling banyak itu dari Bani siapa? Israel. Israel itu nama siapa? Yakub. Apa artinya Israel? Isra itu artinya hamba atau pilihan. Il itu artinya Allah. Ini keturunan Nabi Ibrahim ya, Nabi Israel. Yakub ini keturunan Ishak dari Ibrahim. Namanya mirip dengan Ismail. Nama ilnya. Cuma orang-orang Yahudi mengatakan Israel itu artinya apa? Menantang. Bulat sama Allah dan menang. Bulatnya di Yordania. Itu orang. Kalau katakan sifat orang Yahudi itu fariqon kadzabtum wa fariqon taqtulun. Sebagian mereka mendustakan Nabi. Datang Nabi ternyata bukan dari golongannya. Oh, ini pendusta. Oh, ini penyair. Sama orang-orang musyrik Quraisy. Jadi aku gak heran kalau Nabi didustakan. Jangan didustakan. Ada Nabi yang digergaji hidup-hidup siapa ya? Nabi-Nabi yang Bani Israel. Jadi kalau sekarang orang-orang Yahudi membunuh, orang-orang Yahudi sekarang menembaki, itu sudah mbah-mbahnya seperti itu. Ya jahat. Kalau orang Bani Israel ada yang baik, ada yang jahat. Tapi Yahudi sekarang, ya kalau Yahudi jahat sebetulnya. Jangan percaya kalau kita makan ya. Ini orang-orang dari kalangan kaum muhajirin dan ansor yang awal beriman, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsan dengan baik. Siapa yang mengikuti mereka? Orang tabi'in, atba'u tabi'in.
Maka Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah menyiapkan buat mereka surga-surga. Jannah-jannah, taman-taman, surga maksudnya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul adzim. Dan yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Surat At-Taubah ayat 100 ini jemaah. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau murid seniornya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa dilalah, segi pendalilan, anna Allah Ta'ala asna ala man ittaba'ahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang yang mengikuti mereka. Allah memuji orang yang mengikuti para sahabat. Allah memuji orang yang mengikuti manhajnya salaf. Ya, dipuji oleh Allah. Fa idza qalu qawlan fattaba'ahu. Kalau mereka para sahabat mengucapkan suatu ucapan, maka pengikutnya ini mengikuti. Muttabi'un qabla an ya'rifa sihhatahu. Sebelum mengetahui sahih atau tidak, yang penting ucapan sahabat diikuti. Wa huwa muttabi'un lahu. Maka orang yang semacam ini dianggap sebagai pengikut para sahabat. Jadi kalau kita beragama mengikuti pemahaman sahabat, perkataan sahabat, disebut muttabi', pengikut. Ya. Wa yajibu an yakuna mahmudan ala dzalik. Maka harus yang demikian itu mendapat pujian, dipuji oleh Allah atas mengikuti sahabat tadi. Wa an yastahiqar ridwan, dan yang para sahabat itu berhak mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini jemaah perhatikan, beragama seseorang itu, orang Islam ya, harus berdasarkan Al-Quran, harus berdasarkan hadis, dan harus berdasarkan pemahaman para sahabat. Karena ayat ini jelas Allah memuji mereka yang mengikuti para sahabat. Yang tidak mengikuti para sahabat tetap muslim. Ada orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, orang-orang Jabariyah, dan banyak. Jadi setiap orang hendaknya mengikuti manhajnya, metodenya para salaf, yaitu para sahabat, karena mereka adalah orang yang langsung ya mengetahui turunnya wahyu, orang yang langsung bertanya kepada Nabi, orang yang langsung dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang ya, kalau ada orang yang tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, maka dia jauh dari kebenaran. Kita ini sehari semalam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah minimalnya 17 kali. Surat apa yang kita baca? Al-Fatihah. Di situ ada penjelasannya. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan jalan yang lurus adalah al-Islam. Jalan yang lurus adalah Muhammad. Jalan yang lurus adalah Abu Bakar dan Umar. Jalan yang lurus adalah As-Sunnah. Jadi ini tidak ada yang bertentangan, karena jalan yang lurus itu adalah Islam, dan Islam itu dibawa oleh Nabi, dan Nabi ini mengajarkan kepada para sahabat, dan sahabat yang diantara yang suruh mengikuti adalah kata Nabi, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikuti orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Dan ini adalah kita mengikuti hadis-hadis Nabi SAW, semuanya tidak bertentangan. Kemudian apa? Habis ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang kau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Siapa yang diberi nikmat? Di dalam surat An-Nisa ayat 69 Allah mengatakan, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka mereka bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka.
minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para orang-orang yang siddiq jujur, imamnya Abu Bakar, wasyuhada, Umar dan Utsman, wassalihin, ulaika rafiqah. Mereka itu adalah sebaik-baik teman. Kita berdoa sehari semalam, meminta kepada Allah jalan yang lurus, jalannya Nabi, jalannya para sahabat. Tapi ada sebagian orang, saya nggak mau ala fahmi salaf. Akhirnya mereka memahami Al-Quran, memahami hadis sesuai pemahaman pemimpinnya. Kalau sesuai pemimpinnya, selain kelompok kita kafir. Ada yang semacam itu? Ada. Ada yang memahami Al-Quran sesuai kelompoknya, selain kelompok kita berarti tidak benar. Itu adalah pemikiran yang salah. Ya. Harusnya seorang yang dia beragama mengikuti sebagaimana yang diajarkan para ulama, yaitu mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis dan pemahaman para sahabat. Dan di Islam ini ada golongan yang cuma mengatakan dirinya kita cukupkan diri dengan Al-Quran, namanya Quraniyun. Akhirnya menolak hadis-hadis Nabi. Ini salah. Karena Al-Quran itu butuh terhadap hadis-hadis Nabi. Kalau orang cuma Quraniyun, dia bisa nggak sholat maghrib, sholat zuhur, asar, isya, bisa nggak? Nggak bisa. Dia bisa sholat istisqa, nggak bisa. Dia bisa sholat jenazah, nggak bisa. Karena di Al-Quran cuma waqimus sholat, tegakkan sholat. Terus bagaimana dengan jumlah rakaatnya? Bagaimana dengan rukunnya, syaratnya, waktu semua ada di hadis Nabi. Maka yang mengatakan Quraniyun hakikatnya ingkar sunnah, mengingkari sunnah. Saya berikan contoh, jadi kan mungkin paham. Orang-orang yang Quraniyun mengatakan anjing halal. Kenapa? Tidak ada satupun ayat Al-Quran mengatakan anjing haram. Ini mereka mengatakan dirinya Quraniyun. Yang benar anjing halal apa haram? Ada yang ragu. Halal. Halal. Haram apa halal? Haram. Kenapa? Kalau kita mau beberkan masalah sunnah yang banyak sekali. Rasulullah SAW menjelaskan, ya, samanul kalbi khabis. Harga jual beli anjing itu khabis, jorok, hina. Makanya nggak boleh jual beli anjing. Tapi punya anjing boleh. Dengan cara apa? Ya nemu di hutan atau dikasih, ya itu boleh. Yang kedua, orang yang memelihara anjing yang ternyata bukan digunakan untuk jaga tanaman atau jaga ternak, atau yang tidak digunakan untuk berburu, kata Nabi, setiap hari dikurangi pahalanya kirot atau kirotan, dikurangi 1 kirot, 1 bungkut atau 2 bungkut. Yang ketiga, malaikat tidak akan masuk rumah, tidak akan masuk gedung yang di situ ada gambar-gambar yang dipasang dan ada anjing, ada patung, ada anjing, mereka tidak masuk. Yang keempat, para ulama fuqaha menjelaskan bahwasanya najis itu dibagi 3, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasitoh, dan anjing dikatakan najis mughalladhah. Padahal namanya najis dibikin kaidah oleh para ulama, setiap yang najis itu haram dan tidak semua yang haram itu najis. Contohnya yang najis pasti haram apa? Kencing, kotoran itu najis pasti haram dimakan. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Ganja tidak najis, khamr yang najis tidak najis, narkotika tidak najis, tapi itu tetap haram. Lawang yang kotoran orang, kencing orang, itu ada najis yang tengah-tengah, mutawasitoh, itu aja haram. Lalu bagaimana dengan najis mughalladhah? Tidak ada binatang yang dia menjilat bejana yang harus dicuci 7 kali pertama dengan tanah kecuali ini jamaah. Jadi kalau kita beragama cuma mengikuti Al-Quran saja yang matan Quraniyun, hakikatnya adalah ingkar sunnah. Dan tidak cukup dengan Al-Quran dan sunnah saja. Kenapa? Karena tidak ada muslim yang mau muslim kecuali pedomannya Al-Quran dan sunnah. Dan ini kurang. Kenapa? Ala fahmi man. Dia ikut pemahaman siapa? Apakah pemahaman gurunya?
Apakah pemahaman pimpinannya, apakah pemahaman pribadi, atau pemahaman kelompoknya? Kalau itu dia lakukan maka keliru. Harus pemahaman ala fahmi as-salafun as-salih, pemahaman para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, atau jumhur para sahabat, atau ijma' terlebih. Ini jamaah ya. Walau kana ittiba'uhum taqlidan mahdhan, kata taqlidi ba'dil muftin lam yastahaqqu min ittiba'i ridwan. Kalau ada orang mengikuti ya hanya sekedar taklid. Taklid itu kita mengikuti seseorang tanpa tahu dalil. Jadi begini, kalau ada seorang awam mengikuti ulama punya dalil sampai kepada Nabi, dalil ke sahabat, itu namanya ittiba. Kita membaca, kemudian kita memahami ada dalilnya, kemudian kita mengikuti, namanya ittiba. Tapi kalau kita mengikuti ucapan seseorang, pendapat seseorang tanpa tahu dalilnya, maka namanya muqallid. Tahu muqallid? Seperti kerbau kemudian dicocok sana ke sana, ke sini ikut kok. Itu namanya muqallid. Dan muttabi mengikuti itu dipuji, sedangkan muqallid tercela. Apalagi fanatiknya, muqallidnya itu fanatik buta. Yang penting guruku pokoknya ngalor itu saya ikuti, itu keliru ya. Yang tidak mengikuti, mengetahui dalil, maka lam yastahiqu minat tiba'i ridwan, maka dia tidak berhak mendapatkan keridhaan. Illa an yakuna amiyan, kecuali kalau orang awam. Kalau orang awam sekedar tanya kepada alim, kemudian dia nggak tahu yang penting ini halal haram, halal tidak ikut, ini halal haram, haram ikut, maka ini boleh. Kalau awam, dan orang awam ini ya tidak ada kebaikannya. Maksudnya kebaikan apa? Yang dipuji. Yang dipuji dijelaskan para ulama itu dua. Manusia kan terbagi tiga, yaitu ahlul ilmi, penuntut ilmu, dan awam. Ahlul ilmi dia memahami Al-Quran, memahami hadis, dia bisa berfatwa, bahkan sebagian mereka bisa ijtihad. Sedangkan penuntut ilmu seperti kita, belajar, bertanya, membaca kajian. Sedangkan awam ibadahnya seperti rutinitas. Cuma tanya halal haram itu Allah. Ya. Dan kita diperintahkan minimalnya menjadi penuntut ilmu. Untuk kata beliau Syekh Salim bin Eid al-Hilali, dallatil ayatu ala hujjiyati manhajis sahabah radhiyallahu anhu. Ayat tersebut surat At-Taubah ayat 100 sebagai dalil yang menunjukkan hujahnya, manhajnya, metodenya para sahabat, semoga Allah meridai mereka semuanya. Li'annahu dalilun, karena itu adalah dalil. Wastahaqqa muttaba'ul ridwan, maka berhak orang yang mengikuti mereka mendapatkan keridhaan. Fala yamdahu illa man ittaba'ad dalil, dan tidak dipuji orang-orang yang mengikuti kecuali mengikuti karena ada dalil. Walidzalika, oleh karena itu wajib ittiba'uhum 'alal 'alim wal ami sawa'un, wajib mengikuti para sahabat untuk orang awam ataupun orang alim sama saja. Kita diperintahkan mengikuti mereka. Li'anna fardhal 'alim ittiba'ud dalil, karena kewajiban orang yang punya ilmu mengikuti itu adalah mengikuti dalil, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan kalian mengikuti selainnya, jadikan wali-wali jannah. Jadi diperintahkan di sini mengikuti apa yang Allah turunkan. Yang Allah turunkan berapa? Yang Allah turunkan buat umat Islam berapa? Dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Mana dalilnya? Ya, mana dalilnya? Dalilnya adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menurunkan kepada atau memberikan kepada Alkitab wa mislahu ma'ah, dan semisalnya itu Al-Hikmah. Al-Kitab itu adalah Al-Quran, Al-Hikmah adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau lam yakun kadzalik lastahaqqal uqubah. Kalau orang itu tidak mau mengikuti dalil,
maka berhak mendapatkan hukuman. Walam yastahiqur ridwan, dan dia tidak berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan. Jadi kita umat Islam diperintahkan untuk mengikuti dalil, ya. Dan dalil kita Al-Qur'an, hadis Nabi, dan athar-athar para sahabat. Jadi perlu dipahami jemaah, para sahabat itu adalah manusia yang paling bersih hatinya, paling jernih pemikirannya, paling sedikit takalluf. Mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah SAW. Dan manhaj sahabat itu pasti benarnya. Adapun individu sahabat ada yang keliru. Sama kita, Islam itu pasti benar. Tapi Muslim, orang yang Islam, ada yang benar. Gitu Pak Pak? Iya. Ada nggak orang ngaku Islam tapi nggak sholat? Ada. Ada yang Islam sholatnya gada-gada? Ada. Itulah. Jadi kalau Islam itu benar. Islam agama yang diridhoi Allah. Tapi Muslimnya itu tergantung keimanan masing-masing. Ini yang pertama. Yang kedua, dalilnya adalah surat Yasin ayat 21. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang yang tidak mengharap kepada kalian balasan, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Surat Yasin ayat 21 di sini dikomentari oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata beliau, "Hadza ma qassahu Allah Subhanahu wa taala an sahibi Yasin ala sabil ridha bi hadhil maqalah." Ini ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, ya, di surat Yasin ini orang-orang yang berada di atas jalan yang diridhoi dengan ayat ini, dan Allah puji orang yang mengucapkannya, dan Allah tetapkan adanya. Dan setiap sahabat Nabi lam yas'alna ajra, mereka itu tidak pernah meminta kepada kita balasan, tidak meminta kepada kita upah, tidak meminta kepada kita gaji. Wa hum muhtadun, dan mereka itu mendapatkan petunjuk. Apakah muhajirin tadi ataukah ansar, mereka semua mendapatkan petunjuk. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Khitaban lahum, Allah berbicara tentang mereka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Dulu kalian itu hampir, ya, terjerumus di jurang api neraka. Fa anqadakum minha, maka diselamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Kata beliau Salim, wa la'alla minallah wajibun. Kata-kata la'alla dari Allah itu artinya wajib. Maksudnya apa? Dulu para sahabat Nabi, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ada yang ahlu minum khamr, bahkan ada yang mereka membunuh anak-anaknya, anak perempuannya. Ada yang mereka berzina, ada yang mereka main judi. Namun tak kala Allah pilih mereka, mereka diselamatkan dari kesesatan. Kemudian mereka menjadi orang-orang mendapatkan petunjuk. Dan kita kalau mengikuti mereka, maka kita pun akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dengan pikir sahabat itu maksud, gak ada. Sahabat gak ada yang maksud. Ini perlu diperhatikan. Saya pernah beberapa kali cerita, sahabat Nabi itu ada yang datang ke Nabi. Oh, ya Nabi, aku ingin berzina. Nabi gak marah, gak mukul, gak sini. Apa tadi? Aku ingin berzina ya Rasulullah. Ini keinginan anak muda, jujur. Tapi sahabatnya bedanya dengan kita, kalau dinasihati berubah total 180 derajat. Kata Nabi, bagaimana kalau misalnya yang dizinai ibu? Ya, aku nggak terima, tante ya nggak terima, bibiku nggak terima, putrimu nggak terima, nenekmu nggak terima, cucu perempuan nggak terima.
Demikian kalau kamu berzina dengan wanita, maka wanita itu adalah istrinya orang, atau bibinya orang, atau temannya. Terus kemudian orang, wallahi saya nggak akan berzina, dan dia nggak pernah berzina dan ada keinginan zina sampai wafat. Ada juga yang sampai keliru nyium. Ada pemuda belum nikah, jomblo, syahwatnya gede, datang pada perempuan dekat-dekat, ambil langsung dicium. Kemudian datang Nabi, tadi saya pernah mencium. Mencium? Saya mencium perempuan, saya nggak tahan. Sudah tobat, istighfar, sholat, maka kubur. Karena ini termasuk dosa kecil. Dan setelah itu nggak dilakukan. Bedanya sahabat dengan kita. Kalau mereka mengatakan iya, ya iya. Ya. Meskipun mereka pernah minum khamr, kalau mengatakan sudah tidak, ya tidak. Makanya sahabat itu kalau individunya tidak ada yang maksud, tapi manhajnya salah. Manhajnya sahabat, metodenya bagaimana beragama itu maksud. Jadi sahabat Nabi itu kalau memang melakukan suatu amalan benar, maka ditakdir sama Nabi benar. Kalau salah juga salah. Perhatikan ini, sebagian dari mubalek yang followernya sampai jutaan mengatakan, mengapa kamu ikut sahabat-sahabat aja, ada yang melakukan bid'ah, sahabat wallahi tidak ada yang melakukan bid'ah. Mereka mengatakan Bilal itu loh, didatangi Nabi SAW, ditanya, Bilal, apa yang menyebabkan terompahmu sudah masuk surga sedangkan ente belum masuk? Kata Bilal, ya Nabi, tidaklah aku berwudu kecuali aku sholat 2 rakaat. Di sini para ulama kalau menjelaskan berbeda dengan mereka. Kalau mereka menjelaskannya berarti adanya bid'ah itu boleh. Sahabat ini melakukan bid'ah. Kalau pertanyaan itu siapa yang mau semacam itu? Apakah Anda? Apakah Anda? Para ulama tidak ada yang mengatakan semacam itu. Para ulama hanya mengatakan 2. Yang pertama, ini sholat 2 rakaat setelah wudu adalah sunnah. Karena apa? Takrir. Karena hadis Nabi SAW dijelaskan para ulama di kitab-kitab mereka. Hadis itu adalah apa yang diucapkan Nabi, apa yang dilakukan Nabi, apa yang disetujui Nabi. Itu namanya hadis. Ya, hadis itu qaulun Nabi wa fi'lun Nabi wa taqrirun Nabi, atau sifat khalqiyah atau sifat khuluqiyah. Itu hadis. Ini penjelasan ulama. Berarti Bilal ini ditakdir, berarti ini hadis Nabi. Penjelasan yang kedua, Bilal ini mengerjakan suatu amalan yang sudah diajari Nabi. Jadi Nabi pernah mengajarkan para sahabat bahwasanya setelah wudu ada namanya sholat 2 rakaat. Namanya sholat apa namanya? Tuhur. Sholat setelah wudu. Dan di situ ternyata dilakukan Bilal itu istiqomah. Itu penjelasan ulama. Kalau penjelasan bukan ulama itu macam-macam. Ini jemaah. Jadi kalau sahabat keliru ditegur. Seperti Abu Dhar, seperti lagi Abu Darda, Ali bin Abi Thalib, kemudian Miqdad al-Aswad. Ada beberapa sahabat datang kepada Nabi SAW. Awalnya datang kepada istri Nabi. Bagaimana ibadahnya Nabi? Nabi itu kalau ibadah sholatnya lama. Beliau itu sholatnya saking lamanya kakinya sampai buka. Para sahabat yang itu berarti kita ibadahnya kurang. Akhirnya di antara mereka yang datang kepada Aisyah tadi, kalau begitu aku mau sholat malam, nggak mau tidur sama sekali. Lalu Nabi yang sudah diampuni aja sampai bengkak. Yang lainnya, kalau gitu aku mau puasa, nggak akan berbuka sama sekali. Yang selainnya, aku mau mengkebiri, aku mau pokoknya ibadah tanpa lupa. Hal itu disampaikan kepada Nabi. Karena itu menyelisih dari aturan syar'i, maka Nabi bangun. Antumul ladina qalu kada wa kada, kamu yang mengatakan ini dan itu. Iya Rasulullah. Adapun saya sholat malam dan juga tidur. Saya puasa dan saya berbuka, dan saya juga menikahi wanita. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku bukan golonganku. Ini perhatikan jemaah. Jadi di zaman Nabi, kalau memang itu benar perbuatan sahabat ditakrir dan itu menjadi sunnah dan kita bisa mengamalkan dan itu sunnah bukan bid'ah. Tapi kalau di zaman Nabi dilakukan sahabat keliru, maka itu adalah kekeliruan. Kalau kita lakukan juga tetap tidak boleh. Jadi di zaman Nabi kalau kita mau sebutkan dalilnya, ada yang ditetapkan, ada yang dilarang. Ada juga yang didiamkan oleh Nabi.
Karena ijtihad. Contohnya dua orang sahabat Nabi, ya, dua kelompok sahabat. Nabi SAW mengatakan waktu mau menyerang Bani Quraidah, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Satu kelompok itu berarti kita harus sholat asar di sana. Padahal asar sudah mau lewat, masih di tengah jalan. Kalau sholat sampai sana kayaknya sampai maghrib atau isya. Dipaksa tuh sampai isya di sana. Akhirnya asar, maghrib, isya dijabat di Bani Quraidah. Yang di sini maksudnya Nabi itu suruh cepat. Jadi kalau kita bisa sholat asar sana bagus. Kalau nggak bisa sholat asar di jalan, kemudian langsung cepat lagi nanti bisa maghrib bisa di sana. Dua-dua sahabat Nabi nggak ada yang disalahkan. Kata Nabi, kamu karena kamu memahami maksud ucapanku. Kamu juga benar karena kamu sudah berijtihad. Ini perhatikan siapa? Itulah sahabat Nabi. Memahami dalil, berusaha. Nanti kalau keliru di zaman Nabi diingatkan oleh Nabi SAW. Kalau sekarang, kalau ada orang bikin inovasi, kalau ada orang bikin apalagi modifikasi, siapa yang menstabel berusaha? Siapa? Tidak ada kan? Berarti kita cukupkan dengan dalil yang sudah ada. Capek jemaah. Kalau kita mau jujur ya, sholat malam nggak usah kayak Nabi berjam-jam. Sudah sholat setiap malam 11 rakaat. Istiqomah bisa kok. Gak usah kita puasa seperti Abdullah bin Amr bin As yang puasa Daud. Kita puasanya Senin Kamis. Mungkin bisa dulu saya bisa masih bujang punya istri. Semangat lagi punya anak. Ini kenyataan. Dalil itu sudah banyak, tinggal amalkan saja. Gak perlu modifikasi, gak perlu inovasi. Dan kita adalah orang-orang yang banyak tidak memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa kullu man qatalu fi sabilillah. Beliau juga membawakan dalil di surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami maka kami tunjukkan jalan-jalan kami. Dan juga beliau membawakan surat Muhammad ayat kelima. Walladzina qutilu fi sabilillah. Dan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah walan yudilla a'malahum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan amalan mereka. Kemudian saya akan menjelaskan wa kullu minhum qatilu fi sabilillah, dan setiap mereka para sahabat atau para pendahulu kita yang terbunuh di jalan Allah wajahadu imma biyadihi aw bilisani, apakah dengan tangannya atau dengan lisannya, fayakunullahu qad hadahu, maka Allah sungguh telah memberi hidayah kepada mereka. Wa kullu man hadahu Allah fa huwa muhtad, dan semua yang Allah sudah beri petunjuk maka mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Fayajibu ittiba'uhum bil ayat, maka wajib bagi kita orang belakangan mengikuti mereka yang sudah mendapatkan petunjuk. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ya kalau kamu ingin mencontoh orang, falyastanna qadmat, contohlah orang yang sudah mati, yang sudah mendapatkan jaminan oleh Allah dengan surga, dengan radhiyallahu anhu. Jangan mengikuti, ya mencontoh orang yang masih hidup, karena ada orang itu kelihatannya alim, kelihatannya soleh, habis dipuji-puji besoknya berubah. Dan ini ada jemaah kenyataannya. Ada seorang dai mubalek disenangi sama ibu-ibu, sama jamaah para ulama. Ternyata mengamalkan sunnah poligami ditinggalkan. Karena mengajarkan bukan mengajarkan kalau Allah kalau Rasul, tapi mengajarkan bagaimana mengikuti diri pribadi atau kelompoknya. Itu kalau semacam itu, maka tak ada yang mengamalkan sunnah yang ternyata nggak sesuai dengan hawa nafsu jamaahnya ditinggalkan. Maka dakwah, maka beramal itu adalah mengikuti dalil qala Allah qala Rasul. Kemudian yang ketiga, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattabi' sabila man anaba ilaih, ikutilah jalannya orang yang senantiasa tobat kembali kepadaku. Ini perintah dari Allah. Allah mengatakan wattabi'. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan wa kullun minas sahabati munibun ila Allah. Semua sahabat Nabi itu kembali kepada Allah. Mereka kalau berbuat salah langsung tobat kembali kepada Allah. Mereka kalau berbuat dosa kembali kepada Allah. Ini contoh. Ada sahabat
laki, ada sahabat perempuan. Saya ceritakan yang perempuan. Imro'atun Ghamidiyah, wanita dari suku Ghamidiyah, pernah berzina, tidak ada yang melihat, ditutupi oleh Allah. Tapi dia setelah berzina dia tobat, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku berzina. Apa yang cuma enggak ya Rasulullah, aku berzina. Apa yang cuma enggak ya Rasulullah, wallahi aku berzina. Tobat benar. Tapi Rasulullah berusaha untuk memberikan untuk. Tapi dia tetap ingin obat dan ingin diberikan sanksi. Dia kata Rasulullah, dia sudah dilihat. Kamu hamil apa? Ternyata hamil. Ya Rasulullah, aku sudah hamil. Ya, mau dirajam nanti. Tak kalah sudah melahirkan. Sudah melahirkan bawa bayinya. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan bayi. Jangan. Susui dulu 2 tahun. Setelah disusui, baru ya Rasulullah saya siap dirajam. Coba, ada nggak orang semacam itu di zaman kita ini? Kalau berzina sudah ada yang tahu, alhamdulillah besok lagi. Kalau di zaman kita ini jarang orang jujur. Di zaman sahabat itu jujur mereka. Kembali kepada Allah, meskipun itu berat. Namanya rajam itu dibuat lubang, dimasukkan dan kemudian dilempar sampai mati. Dan itu dilakukan oleh pemerintah yang sah. Dan itu rajam itu bagi mereka yang sudah pernah nikah, baik laki atau perempuan. Kalau belum pernah menikah, dia zina sekali campur, 2 kali campur, 3 kali campur, 10 kali pun dicampur, nggak boleh dirajam. Tapi kalau sudah pernah menikah meskipun cuma 1 hari, maka dia kalau berzina dirajam. Ya. Maka kata beliau Ibnu Qayyim, fayajibu ittiba'u sabil. Maka wajib mengikuti jalan mereka wa aqwali. Ittiba'u sabili wa aqwali, dan ucapan mereka, wa i'tiqadati, dan keyakinan mereka, min akbari sabili, dan itu sebesar-besar jalannya kita mengikuti sahabat itu adalah keyakinan mereka tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang rukun iman dan yang lainnya. Wa dalilu ala annahum munibuna ila Allah, dan dalilnya bahwasanya mereka itu kembali kepada Allah, bahwasanya Allah sudah memberikan petunjuk kepada mereka, dan Allah mengatakan wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Asy-Syura ayat yang ke-13. Ini jemaah di antara dalil yang sedikit, dan masih ada dalil-dalil yang lain, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ada pertanyaan dari jemaah. Bisa dipahami komentar? Besok dibaca di saya dalilnya surat apa, ayat berapa. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jangan keliru dan kesalahan dan ada jadi dan juga dari syaitan. Kita tentu bacaan kita pada hari ini mendoa untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.